Thompson, kembali lagi di Thompson Network, masih bersama saya Johan dan 3 kakak-kakak. Wow, kita pada siang hari ini. Tadinya hebat sekali. Wow. Sebelum kita lanjut, sahabat Thompson, aku mau ingatkan dulu, boleh di like video kita, subscribe juga ke channel-channel kita, supaya gak ketinggalan video-video kita yang lain dan bisa makin memperdalam ilmu dalam kehidupan. Oke. Dalam banget. Dalam banget. Opening apa? Oke, aku mau ke Angga dulu sama Mbak Surya. Oke. Ya bisa ya. Yuk bisa. Sebagai akademisi kan, ada belajar teori kan. Menurut Angga sama Mbak Surya, sebelum buka buku, apa sih tandanya kalau si ibu atau mungkin dalam kasus saya si bapak ini udah burn out nih dalam mengurus rumah ini, mengurus rumah tangganya, bukan cuma ini. Aku mau ngomongin nggak usah teori lah. Langsung aja. Aku nggak suka teori sebenarnya. Yes. Kalau misalnya si bapak atau si ibu sudah burnout, ya. Sebenarnya kalau aku melihat dari pengalamanku sendiri gitu ya, sebenarnya banyak sekali ciri-cirinya gitu ya. Ciri-cirinya banyak sekali. Satu, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba suka marah. Pasti, ya. Karena ibu seperti itu. Padahal seperti biasanya, nggak misalnya apa yang misalnya yang sebenarnya bagiku udah rapi tiba-tiba jadi masalah aja gitu. Ini ibu kenapa ini? Pasti ada sesuatu. Terus yang kedua itu kadang-kadang tuh sebenarnya dia tiba-tiba diem aja, ya kan? Ya kan diem aja gitu, maksudnya kayak diajak ngomong juga diem aja gitu loh. Sebenarnya ibu juga seperti itu, bisa jadi ibu ya. Ini harus kiblatin. Iya. Maaf. Jadi seperti itu. Maksudnya sebenarnya gampang sekali terlihat di mana seorang ibu atau seorang ayah gitu ya. Kalau ayah jarang ya. Ayah tuh misalnya ayah tuh lebih sering langsung keras gitu ya. Kalau ibu ini yang sebenarnya penuh dengan misteri gitu ya, karena kan memang dia namanya juga perempuan ya gitu ya, sering kode atau apa gitu yang sebenarnya kita yang laki-laki tidak bisa menginterpretasikan dengan baik, sering tidak bisa menginterpretasikan dengan baik gitu. Jadi ya mungkin secara jadi mungkin secara umum dan secara tidak teoritisnya banget jadi seperti itu ya, mungkin dikoreksi sama ibu psikolog. Aku nggak mau bahas tentang DSM atau apa karena takutnya nanti kalau kita bahas terlalu dalam apalagi terkait depresi ada self diagnose ya. Iya. Karena kan sering ya kasus sekarang ketika kita nyamanya ada nih, kalau kan sekarang segala informasi udah kita dapetin ya di internet, ada ciri-cirinya sekian, kayaknya aku depresi, kayaknya apa gitu. Jadi aku nggak mau terlalu bahas terlalu dalam, tapi mungkin balik lagi kita bahas kok tadi balik ke depresi. Kapan sih seorang dikatakan mungkin harus mendapatkan pertolongan ya? Jadi kalau bahas depresi itu gangguan mental illness sebenarnya yang ditandai dengan adanya perubahan perasaan. Perubahan perasaan jadi semakin sedih, semakin putus asa, semakin kemudian murung dan cenderung dia menarik diri dari lingkungan sosialnya. Dan kalau ngomongin depresi itu tidak hanya dialami atau terjadi sekali dua kali aja, tapi seorang dikatakan mungkin mengalami depresi ketika itu sudah simptom-simptom tadi itu sudah dialami selama 2 minggu sampai 1 bulan. Itu terjadi secara terus menerus. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba nangis tapi cuma sehari itu nggak bisa dibilang itu depresi ya gitu. Tapi di sini mohon maaf aku nggak mau bahas terlalu lebar tentang depresi ini karena balik lagi tadi takutnya malah informasi yang kita sampaikan ini membuat teman-teman sahabat Thompson itu melakukan self diagnose gitu. Jangan tolong jangan. Karena untuk menegakkan diagnosa itu tidak
ujuk-ujuk baru merasa bahwa ada satu ciri nih, oh iya benar aku depresi. Padahal sebenarnya untuk perjalanan diagnosa itu sangat panjang ya, harus ada toolsnya, harus ada apanya gitu, dan harus dilakukan orang profesional kayak gitu. Nah, tapi ketika mungkin sahabat Thompson merasa bahwa itu maksudnya ada perubahan perasaan tadi, akhirnya tiba-tiba murung, kemudian marah-marah dan lain sebagainya, dan itu sudah cukup mengganggu kegiatan sehari-hari, itu bisa mungkin teman-teman mencari bantuan profesional ya untuk benar-benar mengetahui sebenarnya aku mengalami apa gitu. Jadi lebih amannya memang datangnya lebih ke datang ke profesional ya, untuk lebih validnya untuk mendapatkan informasi tentang kondisi kita. Karena selain itu juga sebenarnya kalau balik lagi kayak stres itu terkadang kita nggak menyadari ya, mungkin sebelumnya udah pernah bahas ya tentang stres itu, karena stres itu manifestasinya bermacam-macam, bisa jatuhnya ke simptom, bisa jatuhnya ke somatisasi ya, psikosomatik. Iya, somatisasi psikosomatik. Kadang kalau aku kayak kemarin ada tes nih, mengikuti tes, jadi selama mau menjelang tes itu aku migrain aja terus. Tunggu, itu bukan karena aku kan? Enggak lah. Ternyata aku baru sadar itu bukan karena aku. Sorry. Aku udah dijudge dulu. Itu lu kita cuma nyandain dia. Gimana sih kamu? Jadi Masalahnya semua ada. Enggak. Jadi kadang kayak gitu. Jadi aku migran terus itu ternyata aku merasa tertekan gitu loh. Terus ada temanku juga yang dia ternyata diare karena emang perasaan tertekan itu. Jadi bisa jadi manifestasi dari stres, dari perasaan tertekan si ibu ini bisa manifestasinya macam-macam, yang somatisasi tadi, ada yang mungkin sering pusing, ada yang mungkin mual-mual, ada yang mungkin mahnya kambuh, ada yang mungkin gatal-gatal, ada yang mungkin ketombean kayak gitu. Dia nggak bisa tidur. Jadi bisa jadi, dan kalau misalnya merasa, ini sih yang harus kita garis bawahi, kalau merasa hal itu sudah mengganggu kegiatan sehari-hari, jadi sebaiknya langsung aja ke konsultan dari pertolongan lah yang benar. Itu sih Jo. Oke, Bogum. Oh gimana? Ada Yang dirasa ini. Enggak, tapi bos sore juga. Iya benar, aku juga merasakan selama ini kayak gitu. Maksudnya kalau anakku sakit aja kita ikutan sakit, yang ngomongin. Bener nggak sih kalau anak sakit kita kan pasti ikut sakit karena yang Virusnya tapi mungkin ini ya Ge ya, banyak ibu yang tidak sadar kalau sebenarnya mereka itu stres. Karena untuk pribadi Mbok sendiri, kadang Mbok tuh aku nggak stres karena aku tidak merasakan apapun seperti yang disampaikan Ge sudah Angga. Tapi orang lain yang melihat, wah udah Mbok udah kayak udah hanya Kamu ada masalah deh, kok kayak ada masalah deh. Jadi kita kayak dikasih ini loh pengingat, oh ya masa sih gitu. Ternyata yang menurut kita tidak gimana ya bahasanya ya, bukan menjadi suatu masalah, itu itu biasa-biasa aja, seperti terlihat biasa-biasa aja, tapi ternyata itu sebenarnya masalahnya gitu. Jadi mungkin harus lebih aware ya untuk si ibu itu sendiri, menganggap tidak ada masalah, menganggap tidak merasakan efek apa-apa dari stres itu, padahal sebenarnya mereka stres gitu. Itu kan relatif banget ya. Iya, Subjektif. lagi subjektif. beda tiap orang. Tiap orang gitu. Jangan gitu. Tapi mau bener kan? Iya bener. Tiap orang itu unik. Iya. Ya, bagaimana dia menangkap permasalahan, bagaimana dia menginterpretasikan masalah, itu Ya kan beda lagi. Iya. Betul. Tapi mungkin ibu-ibu itu perlu tips dan trik untuk dirinya sendiri agar lebih bahagia dan bukan stres. Dia harus kenal dirinya sendiri. Satu, kenal dirinya sendiri, lakukan hobi, dan jangan lupa bersyukur. Itu ini. Benar nggak sih? Gitu, mendekatkan diri ke Tuhan. Kalau nggak sih itu, lebih bersyukur. Mendekatkan diri ke Tuhan. Ya benar. yang terdekat. Yang terdekat. Kan itu maksudnya. Yang terdekat. Maksudnya pernah nggak sih kadang merasa kalau dengan berdoa atau sembahyang itu kita lebih plong, lebih tenang gitu loh maksudnya. Karena kalau lingkungan tidak bisa membantu, siapa lagi? Ini cuma ngomong aja kok, cuma didengerin aja. Balik lagi, kita cuma pengen didengarkan. Kita cuma pengen mengeluarkan unek-unek itu, janganlah direspon, tapi dengerin aja gitu loh.
kamu ada di situ dengan, maksudnya dengerinnya bener-bener kayak kita tatapan mata ya, jangan ketika istri ngobrol kita main HP kayak gini kan, jadinya kita ngerasa nggak di ini ya, Iya, baik. nggak didengar dengan baik ya. Ya sebenarnya mungkin laki-laki bisa mendengarkan dengan cara seperti itu. Tapi Kan siapa tahu gitu. perempuan merasa loh itu. Iya, benar. Kembali lagi. Gimana ya? Si ibu lebih banyak pakai perasaan, si bapak lebih banyak pakai Logika. Ya tapi benar ya Bu, aku pribadi kalau misalnya pacarku udah ngomong kan, apalagi ngomongin masalah teman-teman udah Males ya, males kayak males ngedengerin masalah orang. Suamiku gitu juga. Karena memang kamu dengar, Tapi aku yang gini, Udah lah ya. ujung ini tak lihat, ya begini yuk. tapi emang benar. Tapi mungkin Mendengar itu emang sulit sekali. iya benar banget. Maaf ya, karena aku tidak benar. Tapi apa namanya, si suami istri ini kayaknya juga perlu menurunkan ego deh. Iya. Untuk apa ya? Untuk situasi yang lebih kondusif di rumah ya. Habis itu kalau udah hidup bersama tuh nggak bisa ego, Benar. agak susah nih, masa kapal seperti itu mungkin ya. Yang satu pengen maju, satu pengen mundur, nggak sampai gitu. Iya. Oke, Oke, pertanyaan satu, karena aku melihat di mamaku sendiri, mama tuh depresi. Aku tahu dulu bukan stres lagi kan, dari aku masih kecil aku udah gede masih ada. Nah, mama tuh depresi, jadi kalau aku udah tahu dia kalau nelfon sampai dia nelfon di jam-jam yang aneh-aneh ya, oh berarti ada sesuatu. Nah, terus dia kayak menemukannya kalau seandainya si ibu rumah tangga yang depresi, habis itu nanti apa namanya dia kita biarin dia depresi. Kedepannya gimana? Apakah dia nanti bakal baik-baik saja? Maksudnya kan kalau kita luka nanti dia baik-baik sembuh-sembuh sendiri ya, atau bakalan konslet? Nah itu bahayanya. Jadi sebenarnya ketika sudah depresi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengobatinya. Jadi ketika itu tidak diobati, mungkin agak sulitnya itu ya. Kalau luka pun kalau nggak diobatin, ya syukur-syukur sembuh ya. Kalau misalnya jatuhnya infeksi, kan beda lagi. Nah gitu juga untuk kesehatan mental, ketika ada permasalahan mental, ketika itu tidak diobati, mungkin hilang tapi akan kambuh lagi, atau mungkin berakibat lebih fatal. Fatalnya mungkin jatuhnya ke bunuh diri, fatalnya mungkin lebih ke mengalami gangguan kesehatan mental lainnya. Kalau ini jatuh ke depresi, banyak ada kasus ibu yang mengalami depresi PDD ya, postpartum depression ya. Jadi dia ada yang bunuh diri, atau ada yang membunuh anaknya, ada yang menyiksa anaknya, atau ada yang mungkin membunuh suaminya. Jadi takutnya kasusnya seperti itu jatuhnya, udah fatalnya, kita ngomong fatalnya ya, atau manifestasi dari, jadi depresinya itu bisa berubah menjadi gangguan mental lainnya kayak skizofrenia ya. Jadi tiba-tiba ada halusinasi, delusi yang muncul karena depresinya tidak teratasi. Jadi kan makin parah ya, makin kasihan ya kalau tidak diobati ya. Kemudian juga berpengaruh ke bagaimana hubungan keharmonisan dalam keluarga ya. Ketika sudah depresi, balik lagi, ketika ibu bahagia ya keluarganya pasti akan bahagia gitu. Tapi ketika ibu tidak bahagia, pasti otomatis tidak akan harmonis ya dalam keluarga, baik itu hubungan dengan suami, baik itu hubungan dengan anak, pastilah, pasti banget itu pasti akan ada masalah kayak gitu. Jadi ketika tidak diobati ya jawabannya ya pas akan ada permasalahan lain yang akan mungkin lebih besar Ada ya. masalah baru yang Iya, timbul. yang akan timbul semakin besar. Kasihan juga ibu ini ketika udah depresi malah nggak diobatin ya. Sebagai human being tuh. Iya benar. Mungkin kita lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Dari tadi kita udah ngomongin ketika si ibu atau si suami ini mengalami depresi, nggak spesifik ya kayak gitu, apa yang harus dilakukan? Waduh, apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak ini?
ketika sudah ya, maksudnya sudah ada kecurigaan bahwa mungkin selama 2 minggu belakang dia sudah semakin putus asa, semakin mengurung diri, semakin sedih, semakin menolak berinteraksi secara dengan sosial. Hal yang paling pertama bisa dilakukan adalah ajak suami atau istri, ibu atau bapak itu ke profesional. Karena memang baik itu psikiater atau psikolog atau ke dokter umum lah dulu misalnya, kalau misalnya merasa nggak dapat tempat, maksudnya nggak tahu di mana psikolog, nggak tahu psikiater, bisa langsung bawa aja dulu ke profesional untuk mendapatkan penanganan pertama dulu. Karena takutnya kalau semakin nggak tertangani, takutnya semakin fatal ya jadinya ya. Itu kalau sudah depresi ya. Tapi ketika misalnya masih ini sudah mulai ada uring-uringan kayak marah-marah itu, misalnya tiba-tiba tapak, untuk support systemnya sendiri sih sebenarnya bagaimana cara kita bisa menerima kondisi mereka dulu ya. Bahwa maksudnya akui mereka bahwa mereka itu mengalami tekanan di rumah, akui mereka bahwa mereka sedang mengalami masalah, sehingga dengan cara mengakui itu akhirnya dari support systemnya sendiri akan ada rasa empati untuk membantu mereka. Kalau misalnya kita dari support systemnya udah denial sendiri, gimana mau respect sama dia kan gitu. Jadi kalau pertama yang bisa dilakukan, akui, sadari, terima bahwa mereka mengalami masalah karena kondisi keluarga atau apa gitu. Setelah itu barulah mulai mungkin akan terbentuklah keinginan untuk menjadi pendengar aktif ya. Jadi didengarin, apa sih kamu, kenapa sih, masalahmu apa sih. Jadi kayak mulai ngobrol, komunikasi lah sama dia, untuk menjalin komunikasi kayak gitu. Dan sana kan pasti akan tergali ya, ternyata ternyata selama ini suami istriku merasa nggak dihargai ya gitu. Oh ternyata selama ini istriku merasa dihakimi ya. Oh ternyata dia tidak nyaman ya dengan lingkungan keluarga, dia tidak nyaman dengan hubungan dengan mertua dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk mencegah terjadinya depresi tadi ya gitu. Jadi lebih terima dulu kondisi mereka. Apa namanya? Kenapa tuh? Aku buyar udah 2 hal yang bikin aku buyar. Yang di grup sama dia udah nggak nyaman aku manis. Gara-gara lihat di grup tuh kurang ajar. Kamu tuh jangan main grup dulu. Terus dia lagi jatuhin handphone. Langsung shock. Terimalah dulu mereka, kondisi mereka bahwa mereka saat ini tidak sedang baik-baik saja gitu loh. Jadi dengan itu aku yakin dengan hal tersebut otomatis kita akan berjalan semakin baik. Jadi dengan menerima kita bisa mendengarkan dengan baik terus mereka itu. Dan plusnya lagi nanti ketika kan, jadi ketika kita tahu ternyata dia kurang me time, dikasihlah dia waktu untuk me time atau ajaklah dia jalan-jalan dan sebagainya. Jadi dari kita mau memahami itu, kalau dia bermasalah, itu baru kelihatan solusi. Iya, pasti akan muncul kan, karena kalau aku mau ngasih tips itu kan tiap orang kan beda-beda ya, balik lagi tadi penyebabnya beda ya. Bisa karena satunya merasa dihakimi, tapi dia sebenarnya punya me time, tapi karena dihakimi itu yang bikin dia stres itu. Jadi benar-benar sadari dan pahami dan terima dulu mereka. Dan sana kan mereka juga akhirnya mau berusaha untuk bercerita, di situ juga kita tahu penyebabnya apa sih. Jadi dari sana kita bisa cari solusinya kayak gitu. Ini dari yang lain Sudah gini sih tuh. Sudah iya gitu. Dari detail banget. Kan soalnya kan memang orang-orang yang seperti itu kan memang butuh support, maksudnya butuh pengakuan memang gitu loh, pengakuan gitu. Dia paling nggak dia tidak merasa dirinya sendiri gitu. Maksudnya masih ada orang kok yang mau bantu kamu gitu. iya benar. Iya gitu loh. Gitu aja sih sebenarnya. Itu kalau dari support system Iya. ya. Kalau dari ibunya sendiri ya mungkin kita bisa tanya, aku juga seorang ibu ya juga ya. Apa sih sebenarnya keinginan kita untuk bisa mencegah itu ya, mencegah terjadinya stres dan tertekan itu. Salah satunya me time ya, tolong kasih kami waktu sebentar untuk me time. Lagi-lagi yang punya istri, tolong kita yang di belakang sana juga. Tapi sampai mertuaku pun juga menyadari hal itu ya. Jadi waktu aku ada, jadi dia minta izin sama aku, tak bawa ya anakmu kayak gimana maksudnya, izin papa mama ngajak
Aga nih anakku kan, Aga untuk ke Singaraja. Jadi aku dapat me time lama banget, seminggu itu. Awalnya sedih kan, tapi lama-lama berpikir, iya ya, aku dapat melakukan hal yang aku sukai lagi. Aku tidur seenaknya, bisa kayak nonton Korea yang aku sukain, aku bisa main sama suamiku pergi kemana gitu loh. Setelah itu, setelah ketemu anak lagi, kayak yang tadinya selama beberapa hari itu karena burn out ya, mungkin yang aku kayak marahin sempet kadang marahin anak kayak keceplosan dan lain sebagainya. Pas dikasih waktu seminggu aku me time itu, pas ketemu anak lagi itu kayak refresh gitu loh, jadi kayak lebih makin bisa untuk mengontrol emosiku Lebih gitu. seger. Berarti kadang-kadang seorang ibu itu tidak tahu, maksudnya tidak tahu kalau dirinya ternyata memang butuh seperti Iya, itu, ya benar. kan? Iya. Karena ada ketakutan, Iya. kok berani sih ninggalin anaknya, kok tega sih ninggalin anaknya Karena ada seminggu gitu. judgment dari Iya, orang, ada dari lingkungan. Aku awal merasa takut Itu seperti itu. juga loh, Itu, judgment itu banget yang keras. bikin seorang ibu jadi sangat Benar-benar kayak gini lah, ih kok tega sih dia ngebiarin anaknya sama neneknya aja, dia kok seneng-seneng di sini gitu loh. Jadi kayak itu yang sebenarnya pertama aku takutkan, tapi lama-lama ngapain juga pemikiran orang lain gitu loh. Oke. Anakku juga tahu aku sayang sama dia gitu loh, dan aku tahu aku meninggalkan anakku di orang yang tepat gitu. Yes. Mungkin untuk ibu-ibu lebih Jangan takut, jangan merasa apa ya, lebih apa ya, tutup telinga Iya. untuk omongan orang ya. Pilah-pilah. Pilah-pilah. Ada omongan yang harus didengar. benar. Dan lakukan apa yang memang membuatmu bahagia. Jangan merasa bahwa ketika kita melakukan sesuatu takutnya orang ngomong A, takutnya orang ngomong B. Jangan melihat Iya. itu ya, benar ya. Jadi lakukan apa yang kamu pengen, apa yang kamu, maksudnya itu buat kamu bahagia, dan ketika kamu bahagia, keluargamu juga akan bahagia. As long as itu benar. Mantap, ibu Indonesia. Benar-benar. Oke, ternyata coping terhadap depresi itu bagi seorang suami, istri ataupun mereka berdua itu sebenarnya tergantung dari permasalahan yang mereka hadapi. Oke, terakhir dari kakak aku sebagainya udah dari jam makan siang. Jam makan siang. Ada nggak pesan-pesan atau tips-tips cara personal bagi sahabat-sahabat kamu biar ya nggak mau lah. Kalau dari aku sih, jadi seorang ibu tuh tidak harus menjadi seorang manusia super ya. Kita tidak harus menargetkan diri kita bahwa kita harus bisa melakukan segala hal, karena kita bukan manusia yang sempurna ya. Jadi mungkin lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Jangan terlalu kecewa ketika kita tidak bisa melakukan apa yang menurut kita harusnya kita bisa lakukan ini. Maksudnya harusnya setiap hari kita rumah tuh bersih dan lain sebagainya gitu loh. Padahal kan sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya kalau misalnya rumah tidak bersih, karena kita saking sibuknya mengurus anak. Jadi jangan terlalu menarget diri terlalu tinggi bahwa kita itu manusia super, ibu yang super yang bisa melakukan segala hal. Terima kelebihan dan kekurangan diri kita, sehingga nantinya kita juga menjadi bahagianya, jalan ke bahagianya lebih gampang. Kita bahagia, keluarga juga akan lebih bahagia. Dari aku sih itu. Dari yang lain? Kalau coba lakukan komunikasi yang baik dengan pasangan. Dari komunikasi yang baik, terus akan ada titik temu sebenarnya mau pola apa yang akan diterapkan di keluarga, dan itu harus dilakukan yang konsisten. Jadi jangan sampai sudah membuat tujuan tapi tidak dilakukan. Misalnya kesehatan. Dan yang kedua, ayo ibu-ibu lebih banyak bersyukur. Dengan keadaan kita yang sekarang ini, mungkin ada ibu-ibu di luar sana yang lebih keadaannya lebih parah daripada kita. Jadi itu lebih banyak bersyukur. Dan sama yang paling penting sih sebenarnya ini, jangan memaksakan diri. Lakukan apa yang kita bisa, lakukan yang apa menurut kita baik. Jangan pernah menggunakan omongan-omongan dari orang. Baca juga. Oke, aku karena sudah ibu-ibu yang ngomong ya kan, udah maksudnya ya yang mereka merasakan, mereka yang tahu apa yang harus dilakukan ya kan. Jadi kalau dari aku sendiri ya
gampangnya aja ciptakan kerjasama yang baik antara suami dan istri gitu loh maksudnya. Kalau komunikasi ya di dalamnya isi komunikasi, jangan memaksakan diri dan segala macam, udah rangkum. Pokoknya kerjasamanya tuh yang utama adalah sama suami istri, udah gitu aja. dalam segala hal. Sisanya udah langsung ikuti gitu. Ya, Gitu aja sih. Oke, yuk kita closing aja, Fred. Oke, sahabat Thompson, depresi pada ibu rumah tangga itu nyata sebenarnya. Dan memang di Indonesia sendiri, di budaya kita, di budaya timur itu agak-agak sedikit gimana dengan kasus depresi pada ibu rumah tangga dianggap oh itu normal. Nah, depresi pada ibu rumah tangga ini bukan hanya bisa terjadi pada si istri, dia juga bisa terjadi pada si suami. Dan tanda-tanda gejalanya, bagaimana faktor penyebabnya dan apa itu semua tergantung pada kondisi rumah tangga itu sendiri ya. Jadi solusi yang nanti sahabat Thompson bisa cari itu dihasilkan dari diskusi bersama tentang masalah-masalah yang ada di keluarga. Jangan lupa kalau misalkan udah capek banget, udah nggak bisa banget, ya langsung ke profesional. Iya, benar. Ada banyak orang yang bisa membantu. Oke, terakhir dia itu aja ya. Sudah terakhir. Udah terakhir itu. Oke, sahabat Thompson, kita bakal bertemu lagi di video-video kita yang lain. Kita tutup untuk hari ini. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe ke channel YouTube kita, komentar jika ada pertanyaan, dan see you on the next video. Bye bye.